Belum mengerti, mari kita sama-sama simak sebuah ulasan terkait keimanan agama Samawi turunan Abraham, tamu turunan Ibrahim. Untuk mengetahui apa saja keimanan tersebut secara lengkap, mari kita sediakan waktu dan tempat kepada Pendeta Daniel Sutami untuk memaparkannya. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Pak Pendeta Daniel Sutami. Ya, makasih Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, salam selamat malam kepada para sahabat persaudaraan umat Allah yang dikasihi dalam Isa Al-Masih, junjungan kita yang terkemuka dunia akhirat. Puji syukur hadirat Allah, malam hari ini kita kembali bersua ya. Eh, pada pertemuan yang berbahagia ini, Majelis Ta'lim, forum pertemuan yang menjadi wadah di mana saudara-saudara Muslim dan Advent boleh sama-sama sejenak duduk di hadapan Tuhan untuk sama-sama belajar. Saya yang malam hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan satu pelajaran sederhana, karena saya yakin kita semua punya pengalaman, punya pengetahuan, maka apa yang saya sampaikan malam hari ini semata-mata mungkin hanya untuk melengkapi. Bila ada hal yang baru, maka mudah-mudahan itu menambahkan. Bila saudara sudah tahu, maka ini untuk mengingatkan. Bagi yang mungkin masih mencari kebenaran, semoga Tuhan berikan uh, pengertian. Ya, baik. Malam hari ini saya mengambil tajuk, judulnya Tiga Iman Satu Tuhan. Sebenarnya ada satu buku yang judulnya seperti ini, Three Faiths One God. Saya punya bukunya tapi nggak tahu ada di mana. Jadi saya hanya mengambil judulnya. Saya lupa isinya. Ya, intinya sih sebenarnya Three Faiths One God itu, kalau saya tidak salah, itu buku mengenai tiga orang ulama, ulama Yahudi, ulama Kristen, dan ulama Islam yang memberikan pandangan mereka tentang hal-hal em, tentang keselamatan, tentang keadilan, tentang kejujuran, kira-kira seperti itu. Ya, jadi nah saya mungkin hanya memakai judulnya, tetapi saya ingin membawa sesuatu yang baru, saudara-saudara. Dari perspektif saya. Baik, seperti yang saudara-saudara ketahui, agama Advent, Advent itu kan masuk dalam rumpun Kristen Protestan, dan Adventisme sendiri itu kan baru ada di abad ke-19, tepatnya tahun 1844, sebagai rahim, momen yang menjadi rahim lahirnya sebuah pergerakan yang menanti kedatangan Isa Al-Masih. Ya, semata-mata tidak lebih karena para pengikut Kristus merindukan datangnya Kristus yang kedua kali untuk memulihkan dunia ini. Tapi kemudian ya dengan segala upaya mereka melakukan perhitungan terhadap nubuatan, semata-mata karena ingin tahu bagaimana kita harus mempersiapkan diri gitu ya. Tetapi ternyata perhitungannya mungkin meleset
mungkin bukan meleset, tetapi tafsir terhadap perhitungan itu yang berbeda ya. Nah, saya mencoba merenungi kenapa ya hitung-hitungannya Yesus tidak datang pada saat itu. Maka salah satu hal yang kemudian muncul dalam benak saya adalah, oh, karena mungkin kabar keselamatan ini belum sampai kepada saudara-saudara sepupu kita, ya. Akan sangat egois kita memikirkan hanya kepentingan kita. Kita merindukan Yesus datang, tetapi sudah sejauh mana, sudah apa yang kita lakukan untuk menyampaikan kabar tentang kedatangannya yang kedua kali kepada orang lain, ya. Jadi kalau kita hanya fokus dia datang, tetapi lupa mempersiapkan orang lain, maka kita menjadi umat yang egois, saudara. Maka dari situ saya lihat eh, Tuhan ingin lebih banyak orang yang diselamatkan. Mungkin Tuhan punya, saya nggak tahu, ini apa angan-angan kita. Allah punya semacam semacam kuota yang dia yang harus terpenuhi dulu, maka baru dia datang. Ya kita tidak tahu. Itu benar-benar mungkin heavenly administratif ya, administrasi administrasi surgawi lah. Kenapa dia tidak datang? Kenapa eh, dia mengizinkan hal-hal yang sulit, kenapa dia mengizinkan penderitaan, eh, padahal kalau dia datang kan semuanya akan selesai. Apalagi sekarang kita melihat ya, dunia semakin habis baru dilanda COVID, sekarang ada perang dan kabar terbaru ada isunya potensi nuklir. Saudara, kalau nuklir sudah ditembakkan sekali saja, maka saya pikir itu sudah akan mengubah wajah wajah dunia ini. Tetapi kembali kita sebagai orang percaya, eh, kita tahu kita tidak takut terhadap hal apapun yang membunuh raga ya. Yang kita takuti adalah ketika jiwa kita, ketika keselamatan kita tidak tidak kita peroleh, apalagi sebagai orang yang sudah percaya. Nah, jadi saudara-saudara, Yahudi, Kristen, dan Islam ini sebagai satu rumpun agama yang bersumber dari Ibrahim ya. Dan kalau ditanya Ibrahim agamanya apa, kita tidak tahu. Ibrahim tidak punya agama. Agama dalam pengertian kita hari ini. Bicara agama itu secara kata kalau dari bahasa dulu kita belajar belajar apa kalau kita dulu belajar apa? PMP ya kalau saya eh, pedoman moral Pancasila dan agama bagian dari Pancasila, Saudara. Agama itu berasal dari kata Sanskerta artinya tidak kacau. Tapi kalau dalam bahasa Inggris religion berasal dari bahasa Latin religare, artinya yang mengikatkan kembali, yang menyatukan kembali. Apa yang menyatukan kita, Saudara? Tiap-tiap agama punya doktrinnya sendiri, punya pemahamannya sendiri. Nah, nah, kita sebagai sebagian dari rumpun agama Abrahamik, kenapa apa yang menyatukan kita sebenarnya? Ibrahim menyembah Allah yang satu, tetapi produknya, end produknya ada tiga. Ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan bagi kita sudah tahu Yahudi dan Kristen itu datang dari jalur Ishak sebagai anak perjanjian. Tetapi Islam mengklaim sebagai keturunan Ibrahim dari jalur Ismail. Begitupun tetap kan source-nya sebenarnya satu ya. Maka kita coba coba melakukan semacam perenungan lah, pencarian malam hari ini tentang apa sebenarnya yang menyatukan kita. Oke, di dalam Al-Quran saya awali dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Ini adalah surat ke-29. Al-Ankabut itu artinya laba-laba, surat laba-laba ini. Ya, dan menarik ada ayat eh, dalam kitab Ayub yang sama bunyinya dengan salah satu ayat di surat Al-Ankabut. Tapi kita tidak akan bahas itu. Ya, ayat ini bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan.
dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Jadi di sini umat Islam akan melakukan perbedaan pandangan dan mungkin perbedaan teologi. Jadi itu sesuatu yang lumrah, saudara. Sebuah agama yang datang belakangan akan menantang agama sebelumnya. Kalau bahasa kerennya namanya supersesionisme. Jadi agama Yahudi ketika datang ke Kristenan akan men-challenge semua keyakinan agama agama Kristen. Agama Yahudi. Lalu ketika Islam muncul, mereka datang juga dengan pandangan yang men-challenge pandangan-pandangan kekristenan. Jadi ini saudara-saudara adalah sesuatu yang lumrah. Sama nanti ketika kekristenan akan di-challenge secara internal sehingga melahirkan protestantisme. Protestantisme akan di-challenge lagi. Ada muncul nanti Calvinisme, eh, lalu muncul Arianisme. Ya, walaupun Arianisme sebenarnya sudah ada sebelum Protestan, tetapi artinya perdebatan, perbedaan pandangan adalah sebuah hal yang lumrah. Ya, tinggal bagaimana caranya. Nah, Al-Quran bilang harus dengan cara yang hasan, cara yang baik. Kecuali dengan orang-orang yang zolim. Jadi kalau dengan orang-orang yang zolim, dengan ahli kitab yang terang-terangan menganiaya, yang terang-terangan melakukan kekerasan, ya, tidak bisa baik-baik. Kira-kira begitu. Nah, apa jawabannya? Maka kalau kita dilihat di sini, umat Islam merespon ahli kitab dengan memulai dari common ground. Ya. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami telah beriman kepada yang diturunkan. Nggak ada kata kitab, tapi unzila. Kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Apa itu? Ya biasanya yang diturunkan itu firman ya, atau wahyu. Wahyu itu diturunkan. Jadi eh, di sini ini surat Al-Ankabut ini surat Makiyah ya. Surat Makiyah itu Nabi Muhammad tone message-nya, pesan-pesannya itu masih dalam rangka merangkul. Nah, nanti kita akan lihat, tidak akan saya sampaikan di sini. Nanti kalau beda dengan tone ayat-ayat Madinah, ayat-ayat Madinah sudah lebih lebih tegas, lebih keras kepada yang jelas-jelas menentang. Tapi di sini dengan ahli kitab Nabi Muhammad mulai dari common ground. Apa yang diwahyukan kepada kamu, kami imani. Juga apa yang diturunkan kepada kami. Ya. Nah, masuk ke berikutnya. Wa ilahuna wa ilahukum. Tuhan kami dan Tuhan kamu wahidah, wahidun. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Jadi kalau ada orang Islam bilang Tuhan kita beda, mereka berlawanan dengan ayat ini. Karena orang Islamlah yang pertama kali mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah sama dengan Tuhannya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi kalau saudara misalnya, ya mungkin dari ahli kitabnya bisa saja melawan, bisa saja kan orang Yahudi bilang Tuhannya orang Kristen beda, tapi jelas-jelas Alkitab mengatakan Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhannya Bani Israel, kan gitu ya. Walaupun pasti orang Yahudi sampai hari ini akan menolak karena Tuhannya Bani Israel tidak trinitas. Gitu kan ya. Eh, jadi saudara, penolakan misal terhadap konsep trinitas itu bukan barang baru. Itu sudah disuarakan oleh orang Yahudi yang kemudian diulang lagi oleh saudara-saudara Muslim. Karena kenapa? Karena sama-sama yakin Tuhannya wahid, tauhid, gitu ya, Tuhannya satu. Walaupun Trinitas sebenarnya saudara bukan bicara tiga Tuhan, bukan triteisme. Trinitas itu tidak sama dengan triteisme. Oke, itu masalah lain. Lalu yang berikutnya ditutup dengan wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi kata muslim itu artinya orang-orang yang berserah diri. Semua nabi disebut muslim, saudara. Walaupun sebenarnya mereka orang Yahudi, orang Bani Israel.
Nah, makanya saya pernah baca bukunya ada namanya Profesor Dr. Aksin Wijaya. Beliau seorang dosen di UIN di daerah Jawa Timur. Saya suka sekali bukunya. Beliau bilang, kita semua ini Islam. Jadi ada Islam Yahudi, ada Islam Nasrani, dan ada Islam Imani katanya. Jadi Islamnya ya orang umat beriman, apa orang beriman, orang Islam itu disebut Islam iman. Jadi orang Yahudi itu Islam, orang Kristen itu Islam, dan orang Islam ya itu berislam secara keimanannya. Karena kata Islam tidak pernah merujuk kepada eh, sebuah struktur atau organized religion. Islam di dalam Quran penekanannya pada sistem kehidupan, pada cara hidup atau falsafah hidup yang senantiasa berserah kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, ya. Maka saudara, kita kemudian karena Islam datang sebagai kontender, sebagai satu entitas baru di tengah-tengah agama yang sudah mapan, ya, ketika Islam muncul abad ke-7, Yahudi itu sudah ada ribuan tahun ya, walaupun mereka sudah terpecah, tercerai-berai, tetapi apalagi setelah tahun 70 mereka oleh Roma diusir, bait suci dihancurkan, maka mereka menjadi diaspora, termasuk pindah ke Jazirah Arab. Itulah nanti di Madinah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad gitu ya. Lalu Kristen juga setelah abad ke-1 juga disperse. Ada banyak macam aliran kekristenan yang datang dengan teologinya masing-masing. Jadi selama 7 abad sebelum Islam muncul, kekristenan sudah menjadi satu agama yang juga sudah mapan. Maka ketika Islam muncul, eh, ada sikap terhadap mereka. Dikatakan, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi ayat ini mengisahkan, saudara. Ayat Al-Quran ini kan historical record sebenarnya. Bisa dianggap sebagai historical record, di mana ketika Islam muncul, maka dua agama sebelumnya bagaimana menyikapinya. Dan ternyata yang paling keras menentang Islam adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Nah, nanti inilah yang menjadi dasar saudara perihal penyalipan, ya, yang dulu pernah saya sampaikan. Yang menolak penyalipan dalam Quran itu jadi orang Islam berdebat soal Yesus mati itu bukan dengan orang Kristen, tapi dengan orang Yahudi. Oke, tapi itu masalah lain. Yahudi. Ya. Dan pasti kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman tadi ya, Islam imani ini ya, adalah mereka yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Kalau dalam Yusuf Ali, we are Christians katanya. Jadi orang Islam dari 3 agama, 3 iman tadi saudara, yang paling dekat dengan orang Islam itu orang Kristen. Dan kalau kita coba verifikasi kita dengan data kisah Nabi Muhammad itu ini ceritanya. Nabi Muhammad itu sudah dikenali kenabiannya oleh seorang pendeta Kristen namanya Buhaira. Ketika dia diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke kota Damaskus. Jadi ketika dia sedang berjalan, maka Buhaira melihat Nabi Muhammad itu dinaungi awan-awan. Maka lalu ini berdasarkan hadis ya. Kita bisa saja ya kita tidak harus menerima itu, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sedari awal itu sudah dekat dengan komunitas Kristen. Ditambah lagi nanti ketika beliau menikah, saudara. Ketika beliau menikah, dinikahkan dengan Khadijah, Siti Khadijah, waktu dia umur 25 tahun, dengan Siti Khadijah itu dinikahkan oleh seorang pendeta Kristen. Namanya Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal ini sepupunya Khadijah.
Dan kalau kata almarhum Buya Syakur, jadi keluarga Khadijah memang keluarga Kristen. Artinya sedari awal Nabi Muhammad itu sudah terekspos dengan kekristenan. Walaupun ada diskusi Kristen macam apa yang mendampingi atau yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Oke, tapi faktanya dalam Al-Quran disebutkan yang paling dekat sama orang Islam, orang beriman, adalah orang Nasrani. Kenapa? Karena di sana terdapat para pendeta dan para rahib. Jadi kita bisa lihat di sini, saudara. Inilah ekspresi kekristenan yang ditemui oleh Nabi Muhammad di zaman itu. Kekristenan yang hidup asketik, ya, hidup mengasingkan diri, tidak tertarik pada dunia. Mungkin kayak kalau di Shaolin Monk gitu ya. Nah, orang-orang yang hidup di ini mendedikasikan dirinya, mereka tidak kawin, mereka banyak melakukan kaul tidak makan, kaul tidak bicara, itu macam-macam. Karena dalam rangka ingin mempersiapkan diri. Jadi memang seperti saya katakan tadi, walaupun itu kan bukan ajaran Alkitab sebenarnya, tetapi itulah perjumpaan pemikiran dengan kekristenan melahirkan ragam ekspresi. Maka sebenarnya kekristenan itu tidak monolitik, sama juga Islam juga tidak monolitik. Setiap perjumpaan satu ide berjumpa dengan ide yang lain, hasilnya bisa saling menolak atau bisa saling berasimilasi. Nah, kayak Islam ketika masuk ke Nusantara ekspresinya beda sama Islam di Timur Tengah kan gitu ya. Walaupun dasar keyakinannya sama ya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya ya. Sholat, zakat, puasa, haji itu sama, tetapi cara mengekspresikannya itu beda-beda gitu ya. Jadi makanya kita di sini, saudara, perlu untuk memperluas cakrawala pemahaman kita ya. Jadi sehingga kita tidak ketika melihat Islam kita pukul rata. Oh, enggak. Ya, kita harus tahu bahwa bahkan kekristenan pun tidak sama kan gitu ya. Tetapi kita lihat di sini prinsipnya, Kristen yang digambarkan oleh Quran adalah Kristen yang bersahabat dengan Muslim, gitu ya. Karena di sana dapat para pendeta dan para rahib, ya pasti karena mereka nggak nyari masalah ya. Mereka tidak terkontaminasi oleh politik atau tidak yang membuat orang berperang kan karena ada masalah terhadap yang mengganggu kekuasaan, yang mengganggu sistem atau tatanan. Oh, ini ada muncul anak baru nih, kan gitu kan ya, kekristenan. Kira-kira berbahaya nggak? Lama-lama awalnya pas muncul mungkin masih kecil, tiba-tiba kok jadi satu kekuatan yang besar nih. Nah, kan itu ya. Oke, jadi tetapi secara prinsip ahli kitab yang paling dekat dalam bentuknya yang murni itu adalah orang Kristen. Oke, nanti kita lihat seberapa dekat sih Muslim dengan Kristen. Nah, ini. Jadi saya membuat bagan sederhana aja, saudara. Jadi kita akan coba cek seberapa dekat Kristen dengan Islam dan apakah benar Yahudi memang keras memusuhi Islam. Yang pertama, ini bicara Isa ya. Jadi saya langsung lompat ke sini. Jadi saya menggunakan Isa sebagai titik temu, di mana seringkali Isa juga adalah titik pisah gitu ya. Tetapi sekarang kita lihat karena pekabaran kita itu kan harus Christ centered, harus berpusat pada Kristus. Maka dari tiga iman ini, bagaimana mereka melihat Isa? Ya, maka kita akan cek satu-satu. Pertama, kita bicara eksistensi. Apakah tiga agama ini mengakui memang ada orang yang namanya Isa? Oke. Secara eksistensi. Dan kita dapati, mohon maaf saya tidak sampaikan semua ayat secara detail, nanti mungkin hanya sebagian saja. Nanti bisa didiskusikan ya. Pertama bicara eksistensi. Apakah Yahudi mengakui yang namanya Yesus itu ada orangnya secara historis? Ya. Nah, itu boleh saya katakan, ya, mereka mengakui yang namanya Yesus itu ada. Mungkin saya pernah sebutkan, saudara,
saya pernah ikut kelas Judaism di UGM. Pengampunya adalah seorang rabi namanya Reuven Firestone. Mungkin kalau di Indonesia dia kayak ulama yang biasa diundang untuk bicara toleransi seperti itu. Tapi dia seorang rabi lah. Dan dia mengakui, saudara, ketika di salah satu kelasnya ditunjukkan daftar nama Mesias palsu, Yesus Kristus itu masuk dalam daftar itu. Ya. Jadi artinya yang namanya figur Yesus Kristus secara historis itu ada orangnya. Ya. Kalau kita taunya hanya berdasarkan kitab suci toh. Tetapi Yahudi kan nggak mengakui dalam kitab suci mereka. Tidak. Tapi bahwa namanya masuk dalam daftar Mesias palsu yang mengaku-ngaku datang sebagai Mesias, ada di situ, itu bukti bahwa yang namanya Yesus Kristus bukan figur fiktif, bukan figur hayalan, tetapi memang benar-benar ada. Kristen bagaimana? Ya sudah tidak perlu ditanya. Ya. Apalagi Islam. Karena sama-sama menyebutkan di dalam kitab sucinya. Lahir dari perawan. Berikutnya ya, fakta berikutnya. Yahudi Yesus lahir sebagai perawan. Dan ini tercatat dalam Injil. Di mana Isa di salah satu, saya lupa di Injil mana, dipanggil sebagai anak Maryam. Hanya sekali itu. Tetapi kata anak Maryam di situ penekanannya pada bahwa secara sosial dia itu nggak jelas bapaknya. Ya. Jadi nanti saudara saya kayaknya pernah juga sampaikan di sini. Bagaimana ketika Islam menyebut Isa sebagai putra Maryam, dengan orang di Injil orang Yahudi menyebut Yesus sebagai putra Maryam, itu dua tone yang berbeda. Ya. Jadi di dalam Injil menggambarkan masyarakat Yahudi menolak informasi bahwa Yesus itu dilahirkan oleh seorang perawan. Yang ada Maryam melakukan suatu hal yang dianggap aib buat masyarakat Yahudi yang religius. Ya. Dan itu dicatat dalam Al-Qur'an. Ya, dan Maryam kan juga bilang, bagaimana aku bisa punya anak padahal aku belum bersuami, padahal aku belum menikah. Nah, kan itu informasinya. Nah, buat orang Yahudi itu tidak bisa diterima, itu tidak diimani. Maka Maryam dianggap sebagai melakukan suatu hal yang memalukan, saudara. Nah, Kristen dan Islam sama-sama sepakat. Oke? Nah, kita lihat nih seberapa banyak centang hijaunya. Suci sebelum lahir. Oke. Kalau cara menikahnya saja, cara dia lahir saja cara dia dikandung saja sudah tidak benar, bagaimana bisa disebut suci setelah lahir? Kan itu logikanya ya. Jadi sudah pasti Yahudi menolak Yesus sebagai manusia yang suci, Isa sebagai manusia yang suci. Kristen dan Islam sama-sama sepakat. Ini saya sebenarnya pernah sampaikan di pelajaran tentang Isa Al-Masih dalam Quran. Tapi nanti ada beberapa bagian yang saya akan tunjukkan ayat ya. Yang ketiga, yang keempat, ilmunya berasal dari Allah langsung. Oke, kembali Yahudi di sini silang, ya, karena Yesus tidak diakui ya. Walaupun saudara nanti di dalam Injil diberikan informasi ya bahwa Yesus ketika umur 12 tahun sudah berdebat, sudah berdiskusi, bukan berdebat ya, dengan para ahli kitab Taurat di Bait Suci. Oke. Nah, Islam bagaimana? Kita lihat ayatnya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.
Jadi saudara, ini luar biasa sekali ayat ini. Isa Al-Masih ilmunya langsung berasal dari Allah. Allah sendiri yang mengajarkan kebijaksanaan, mengajarkan Taurat, termasuk Injil kalau di sini katakan ya. Jadi Isa tidak datang dengan jadi ilmunya bukan karena belajar dari guru atau punya kiai atau punya ustadz gitu ya. Tetapi Allah sendiri yang menjadi sumber ilmunya. Wa yu'allimuhu alimu ya, alim, ilmu itu dari kata ya. Jadi saudara, berbeda nanti dengan ya tentunya dengan nabi-nabi lain termasuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad secara keilmuan ada narasi, ada hadis yang menyebutkan ketika beliau masih umur 5 tahun atau umur berapa gitu, ada didatangin malaikat lalu dia dibedah, dadanya dibelah, lalu dibersihkan hatinya. Walaupun memang kalau secara sains, saudara, logika sains, logika medis kedokteran, yang namanya hati itu kan bukan di sini. Hati bicara liver, iya. Tapi kalau bicara hati sebagai heart and mind, hati nalar dan emosi gitu ya, akal dan perasaan gitu, itu kan sebenarnya bukan nggak ada di sini. Semuanya di sini, otak. Jadi bukan hati itu nggak di sini, saudara. Tapi kenapa kalau kita marah atau sedih hati kita? Ya karena itu bicara itu fungsi biologis lah. Tapi sebenarnya kan kalau dikatakan hatinya dibersihkan sebenarnya bukan liver itu sebagai fungsi berpikir, ya. Fungsi berpikir itu di sini. Jadi yang namanya hati dan pikiran, hati yang namanya pikiran dan nalar dan emosi itu afektif dan apa satu lagi kognitif gitu ya. Itu semuanya di sini. Tetapi oke lah, kita anggaplah itu sebagai sebuah simbol bahwa Nabi Muhammad dalam usia yang masih muda dibersihkan hatinya sehingga dia tumbuh menjadi seorang pribadi yang nanti dikenal sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya ya, sehingga jadi pribadi yang baik lah, kira-kira gitu. Tetapi ketika bicara keilmuan, bicara sumber hikmah, Isa Al-Masih, kata Quran, itu Allah langsung yang turun tangan mengajarkan. Oke? Oke, kita masuk yang berikutnya, Nabi dan Rasul. Pasti orang Yahudi tidak terima. Kristen, ya, orang Kristen sih tidak pernah melihat atau mungkin cenderung bukan mengabaikan ya agak meminimalkan status Yesus sebagai nabi. Orang Kristen lebih sering menyebut Yesus langsung sebagai Tuhan ya. Ya nggak apa-apa, tapi kita tidak boleh menafikan bahwa dalam pelayanannya sebagai manusia, dia disebut nabi oleh masyarakat. Ya, dalam Islam apalagi sudah pasti dia termasuk nabi dan juga termasuk rasul. Jadi kalau dalam Quran itu yang disebut rasul itu ada 3. Musa, Isa, dan Muhammad. Tapi yang disebut Rasulullah hanya Muhammad dan Isa. Ya. Itu sejauh bacaan saya. Mungkin nanti kalau ada yang menemukan boleh menambahkan. Oke. Jadi kembali, centang hijaunya sama ya. Digelari Al-Masih. Nah, sudah pasti orang Yahudi tadi sudah seperti saya bilang menolak Yesus sebagai Al-Masih. Mereka masih menanti. Benyamin Netanyahu sampai hari ini masih menunggu Mesias. Ya. Jadi agak aneh kalau orang Kristen mendukung Israel. Oke, saya nggak mau bicara politik lah. Ya, nah sementara Kristen sudah pasti
Yesus adalah Kristus atau Mesias. Islam ketika Yesus lahir sudah digelari Mesias, ya. Isqalatil malaikah ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimati min husmuhul masihu. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Nama kalimat itu Al-Masih Isa. Bikalimati min husmuhul masihu isabnu Maryam wajiham fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dia sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Al-Qur'an menyebut Isa sebagai Al-Masih, Saudara. Nah, dalam hal ini maka sebenarnya orang Islam, ya kalau kita baca di Matius 16, Saudara, ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 13. Terus murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi ini pendapat orang, pendapat crowd, pendapat publik. Tapi Yesus bertanya kepada murid-murid, lah kalau menurut kamu, aku ini siapa? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara bisa lihat pengakuan tentang kemesiasan Yesus itu bukan hal yang lazim buat orang Yahudi, ya. Dan pengakuan itu dikatakan, kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi saudara, buat orang Yahudi untuk mengakui Yesus sebagai Mesias itu harus dapat hidayah. Oke. Nah, kalau buat orang Kristen, ya dari kecil udah diajarin Yesus Kristus kan. Jadi buat saudara itu Yesus itu Kristus itu sudah saudara terima dari awal. Nah, Islam juga seperti itu. Sedari awal sudah disebutkan Isa adalah Al-Masih, walaupun tidak mengerti. Al-Masih buat saya dulu adalah kayak marga. Oh, Al-Masih itu marga ya. Macam Pak Ucok Panggabean gitu ya. Ucok Panggabean. Jadi Isa Al-Masih, ya kira-kira begitu. Jadi orang Islam mengakui Isa itu Al-Masih atau mengakui Yesus itu Kristus, Saudara. Saudara bisa baca, kalau saudara baca tafsir bahasa Inggris Yusuf Ali, ayat yang tadi saya bacakan, Jesus, coba, bentar ya, saya buka. Saya stop share dulu, biar saya tunjukkan ayat dalam di Al-Quran. Mana sih? Surat Ali Imran ayat 40. Ya. Ya. Lihat ya. Behold, the angel said, "O Mary, Allah give thee glad tidings of a word from him. His name will be Christ Jesus, the son of Mary, held in honor in this world and the hereafter, and of the company of those nearest to Allah." Ya. Jadi saudara lihat, Al-Qur'an itu menyebut Yesus Kristus, tapi ya kalau bahasa Qur'annya Isa Al-Masih. Oke. Jadi kalau masih ada yang ribut-ribut soal Isa Al-Masih sama Yesus Kristus sama apa enggak, ya mudah-mudahan udah nggak ribut lagi. Oke. Baik. Sekarang di mana nih? Bentar ya. Terlalu banyak file. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Diperkuat oleh Ruh Suci. Oke, Isa Al-Masih kembali Yahudi ini pasti centang silang. Sementara Kristen ketika Isa pertama kali sebenarnya bukan 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 dari baptisan di Yohanes saja. Sebenarnya dari kecil tadi ya. Isa itu sudah disertai oleh Ruh Allah. Bahkan dia lahir dari Ruh Allah. Jadi Ruh Suci itu memegang peranan penting dalam perjalanan kemanusiaan Isa. Dan Al-Qur'an menyebutnya sebagai wa ayyadnahu biruhil kudus katanya. Jadi Isa, Al-Qur'an bilang, saya lupa ayatnya di mana, semua rasul itu tidak sama. Jadi ada yang memang lebih tinggi derajatnya. Ada yang bisa bicara langsung kepada Allah, itu Musa, ya. Ada yang eh, saya lupa ayatnya itu. Terus ayat itu ditutup dengan, nah Isa itu kami perkuat dengan Ruh Kudus. Nah, tidak ada satupun nabi dan rasul di dalam Quran yang diperkuat oleh Ruh Kudus. Hanya Isa. Ya, ada berapa ayat itu. Jadi Ruh Kudus, Ruh Suci, saudara-saudara, memegang peranan penting di dalam perjalanan pelayanan Isa. Oke, berikutnya. Firman Allah. Kembali. Yahudi pasti centang. Oke. Pasti silang. Kekristenan. Nah, saudara, Yesus disebut sebagai firman. Tolong ingatkan saya kalau saya keliru ya. Itu hanya di Injil Yohanes. Karena dia adalah logos. Ya, logos. Logos itu kan biasa di bahasa Yunani, artinya ilmu ya. Bios, logos, biologi gitu kan ya. Psikologi, psike, logos. Nah, jadi kenapa? Karena disinilah Rasul Yohanes ketika kekristenan, Injil Yohanes itu kan Injil yang paling terakhir kalau tidak salah ditulis. Ketika kekristenan sudah semakin para pergerakan murid-murid Isa sudah mulai menyebar keluar dari lingkup Yahudi dan mulai bertemu dengan berjumpa dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, ketika bertemu dengan orang-orang Yunani yang sangat mendewakan pemikiran, mendewakan akal, saudara, maka Yohanes memperkenalkan Yesus kepada audiens Yunani bahwa Isa adalah logosnya Allah. Jadi Allah itu pencipta, pasti menciptakan dengan berpikir. Pasti sudah punya rancangan. Sesuatu yang diciptakan pasti diawali dengan seorang perancang. Dan merancang itu harus berpikir. Maka itulah namanya logos. Ya. Atau ya kemudian disebutkan sebagai firman, saudara. Ya, atau kalau dalam Al-Qur'an disebut sebagai kalimat. Jadi kembali saudara, Islam secara gamblang menyebut Isa kalimat Allah. Padahal ini audiensnya perhatikan ya, Injil Yohanes ditulis untuk audiens Yunani, saudara. Nah, ketika 700 tahun kemudian muncul Quran, dan Nabi Muhammad mengatakan dia meneruskan atau membenarkan pekabaran sebelumnya, mengagungkan Isa Al-Masih, Al-Quran menyebut Isa sebagai kalimat Allah. Oke. Jadi hal ini yang perlu kita coba renungkan, saudara. Ya. Tentu cara berpikir orang orang Yunani dengan orang Arab di zaman Nabi Muhammad pasti beda, tetapi Isa sudah disebut sebagai kalimat. Makanya saudara,
kalau di dalam kekristenan kalimat Allah itu menjadi manusia. Jadi pemikiran Allah, wujud segala ide gagasan Allah atau apapun ataupun karakter Allah itu diwujudkan dalam Isa Al-Masih. Itu namanya inkarnasi. Nah, bagi orang Islam, firman Allah itu turun ke dunia, masuk ke dunia, ke alam dunia, itu menjadi sebuah buku. Itu namanya inlibrasi. Oke. Jadi kalau dalam pengertian ini, maka kita bisa lihat Nabi Muhammad itu bukan disandingkan dengan Isa Al-Masih, tetapi disandingkan dengan Siti Maryam. Kedua-duanya berfungsi sebagai vessel. Yang satu perawan tapi bisa punya anak, yang satu buta huruf tapi bisa buat buku. Ya. Apa yang menyanggupkan mereka? Ruh suci, Ruh Kudus. Oke. Maka firman menjadi masuk ke dalam dunia manusia melalui rahim seorang perawan namanya Isa Al-Masih. Dalam konsep Quran, firman masuk ke dalam dunia manusia melalui buta hurufnya seorang yang buta huruf menjadi sebuah buku. Ya. Itulah sebabnya sebenarnya Isa Al-Masih, saudara, posisinya itu disandingkan dengan Quran. Itu yang membuat jadi mudah, walaupun tidak terlalu ini ya, tetap saja pasti akan ada tantangan. Kalau saudara ingat dulu ada seorang itu namanya Aisyah Nuramdani. Aisyah Nuramdani ini seorang muslimat NU yang menanggapi pernyataan Habib Rizik tentang kalau anak Tuhan dilahir, siapa bidannya, kira-kira gitulah. Ya, maka dia kemudian menulis, menarik sekali uraiannya. Ya, dia mengatakan bahwa Isa itu sama seperti Quran punya dua sifat, sifat insani dan sifat ilahi. Dalam sifat insaninya, Quran itu bisa robek, bisa kotor, bisa basah, dan bisa terbakar katanya. Tetapi apakah Quran berhenti jadi firman Tuhan? Enggak. Karena yang rusak adalah sifat insaninya. Buku, kertas. Bisa kotor, bisa robek. Tetapi sebagai firman, dia kekal. Begitu juga Isa Al-Masih, kata dia. Dia menggunakan istilah tasawuf, istilah sufi. Namanya kamil bi al-lahud wa kamil bi al-nasud. Sempurna, kamil itu sempurna. Sempurna ilahiyahnya, al-lahud, kamil bi al-nasud. Sempurna kemanusiaannya. Ya. Jadi dia bilang dalam kapasitas kemanusiaannya, Isa bisa lapar, bisa capek, bisa terluka, bahkan bisa mati. Tapi dalam kapasitas ilahinya, dia tidak berhenti sebagai firman. Ya, maka tadi apakah? Tapi kemudian mungkin ada diskusi. Tapi kami tidak menyembah Quran. Nah, ya, ini ada pertanyaan tempo hari. Mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kita. Jadi saya kan juga melayani dengan sahabat-sahabat Muslim pengikut Isa namanya. Jadi ini adalah kelompok Muslim yang ketika sudah percaya, mereka tidak jadi agama Kristen. Mereka tidak pindah agama Kristen, tetap sebagai Muslim. Maka pertanyaan mereka tempo hari, apakah kita menyembah Isa atau mengikut Isa dalam rangka menyembah Allah dengan benar? Nah itu tadi, ilustrasi tadi saya gunakan, saudara. Kita tidak menyembah Quran, walaupun Quran firman Tuhan. Kenapa? Karena Quran adalah petunjuk dan terang untuk membawa kita kepada penyembahan yang benar tentang Tuhan. Nah, dalam hal begitu juga, tapi itu Quran dalam kapasitas sebagai buku, ya. Dalam kapasitasnya sebagai buku, kita tidak menyembah buku Quran, gitu ya.
Tapi Quran itu adalah terang dan cahaya serta petunjuk. Nah, begitu juga Isa. Kita Isa itu adalah terang, saudara. Isa adalah jalan. Ya, maka sebagai terang dia menerangi jalan, sebagai jalan kita mengikut. Jadi kita mengikut dia untuk sampai kepada Tuhan yang benar. Ya, untuk sampai kepada penyembahan yang Tuhan yang benar. Karena itulah Isa sebagai dalam kapasitas insaninya. Tapi sebagai firman, karena firman itu tidak terlepas dari Allah, ketika kita menyembah Allah dengan benar melalui Isa, sebenarnya kita sudah menyembah Isa gitu. Nah, ini ya. Jadi saudara, seringkali kalau kita sudah menyembah Allah di dalam nama Isa, itu sudah ada Isa di dalamnya. Ya. Jadi seringkali kan makanya orang-orang Kristen kalau berdoa itu ribet gitu. Ada Allah Roh, Allah Anak, Allah Bapa. Kita berdoa ke yang mana gitu. Ketika saudara sudah menyembah Allah di dalam nama Isa, Isa sebagai firman Allah sudah ada di dalam bersama Allah. Jadi nggak usah, untuk saat ini saya menyembah Isa, nanti saya menyembah Allah. Nggak gitu, itu jadinya triteisme. Maka ini yang perlu kita, sama orang Islam tidak menyembah Quran, saudara. Tetapi Quran adalah petunjuk, adalah cahaya yang menuntun mereka untuk menyembah Allah dengan benar. Oke, nah ini mungkin nanti bisa kita bahas lah. Oke, berikutnya anak Allah. Sudah pasti Yahudi menolak, Kristen menerima, Islam menolak dengan catatan. Oke, nah ini kita sudah masuk ke bagian yang menarik. Islam Al-Quran terang-terangan menolak Isa sebagai anak Allah, tapi dengan catatan. Pada zaman Nabi Muhammad, seperti saya katakan tadi, Kristen itu sudah banyak alirannya. Sudah banyak muncul sekte-sekte dengan perangkat teologi sistematik yang berbeda, yang melenceng dari mainstream. Salah satunya adalah menganggap oknum keilahian itu adalah Allah sebagai Bapa, Maryam sebagai ibu, dan Yesus sebagai anak, dan hubungan ketiganya biologis. Namanya itu sekte Mariamiun atau Collyridians. Saudara bisa Google itu, ya. Jadi mereka menyembah Allah, Maria, dan Yesus. Maka kita lihat di dalam Al-Quran yang dibantah, yang ditolak oleh Quran adalah tiga oknum ini. Sementara Allah, firman Allah atau kalimat Allah, dan Isa, ruh Allah. Jadi Allah, kalimat Allah, dan ruh Allah itu ada tiga-tiga dalam Quran. Jadi saudara, anak Allah dalam pemahaman Islam itu bicara anak biologis. Kenapa? Nah, kita perlu paham audiens Quran ketika Nabi Muhammad diutus itu datang kepada audiens orang Arab yang menyembah Tuhan yang beranak pinak. Ya. Jadi ada Lata, Uzza, dan Mana. Ini adalah putri-putri Dewa Hubal. Jadi Dewa Hubal sebagai bapak punya anak yang diperanakkan secara biologis, Lata, Uzza, dan Mana. Jadi perhatikan ini, ada dewa yang beranak dan anaknya ada 3. Dan inilah tiga dewa utama orang-orang musyrik penyembah berhala di Mekah. Maka saudara, Quran ketika menolak konsep 3 Tuhan, menolak konsep anak Tuhan, itu dalam kerangka berpikir orang penyembah berhala di Mekah. Maka saudara perlu pahami ini. Jadi jangan kita mengkomunikasikan sesuatu, sebuah gagasan yang sebenarnya lawan bicara kita belum paham. Yang saya sampaikan misalnya tentang Trinitas itu beda dengan yang kamu pahami tentang triteisme gitu. Ya. Jadi untuk komunikasi yang efektif kita harus pastikan channel kita sama. Waduh, sudah jam 8.11. Oke. Wafat dan bangkit. Nah, ini saya satukan saja. Jadi saudara, ini juga sudah saya pernah bawakan di sini.
Yahudi sudah pasti mereka yakin mereka sudah membunuh Isa. Karena mereka sudah menyalibkan Isa dan bahkan peristiwa penyaliban Isa itu juga dicatat oleh sejarah. Artinya penyaliban adalah sebuah fakta sejarah. Nah, karena mati maka tidak ada bangkit buat orang Yahudi. Kalau kuburannya kosong, orang Yahudi bilang itu karena murid-muridnya mencuri jenazahnya. Kan itu yang di Matius 28 tercatat. Maka kalau saudara fast forward ke zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ketemu orang Yahudi di abad ke-7 itu ya, dan Nabi Muhammad bilang, saya meninggikan Isa atau saya melanjutkan pekabaran Isa, maka mereka bilang, yang namanya Isa Al-Masih sudah kami bunuh dan sudah kami salibkan. Tapi Al-Quran bilang, sesungguhnya mereka tidak membunuh dan menyalibkan Isa, tetapi mereka pikir seperti itu. Nah, itu ya ayatnya. Jadi itu cuman mereka mengira saja, karena pada yang membuat Isa disalib atau membuat Isa wafat itu bukan penyaliban itu, tetapi karena Isa menyerahkan nyawanya. Isa itu wafat bukan karena orang Yahudi, saudara. Ya, oke. Nah, wafat dan bangkit dalam Quran seolah-olah ditolak. Dasar ayatnya hanya An-Nisa 157. Sementara ayat tentang Isa wafat dan wafat itu ada beberapa ayat, ya. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan soal kebangkitan Isa, walaupun, nah nanti kita lihat ayatnya. Nah ini, ketika di Maryam 19:33, Isa berkata, Wassalamu alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubatsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi lahir, wafat, dan bangkit. Ini adalah siklus kehidupan manusia. Dan Isa juga tunduk pada siklus ini. Lahir, wafat, lalu bangkit. Malah dia yang bangkit duluan. Itu kata Isa ketika dia dilahirkan. Lalu dia ayat 34-nya bilang, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Ya. Jadi saudara, ketika Isa bilang aku lahir, aku wafat dan aku akan bangkit, itu adalah perkataannya. Dan Al-Qur'an bilang dia mengatakan perkataan yang benar. Ya. Tapi orang-orang meragukan kebenarannya. Nah, apa kebenarannya, saudara? Kebenarannya adalah ini. Ketika Adam berbuat dosa, di surat Al-A'raf, saudara bisa baca nanti di atas. Ketika dia kemudian diusir keluar, kalau bahasa Al-Quran diturunkan ke bumi, maka Allah berfirman, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi yang namanya hidup, mati, dan bangkit, saudara, itu adalah satu siklus yang terjadi di bumi. Nah, kalau Isa Al-Masih, kalau sekarang kan orang Islam berpikiran Isa itu hidup, lahir, tapi belum wafat, tapi langsung diangkat. Dia sudah menyalahi aturan ini. Karena ini aturan yang Allah buat semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kamu mati, hidup, dan bangkit, semuanya di dunia. Ya. Sementara Isa di ayat 34 bilang, dia mengatakan perkataan yang benar. Artinya, kalau dia mengatakan perkataan yang benar, adalah sebuah perkataan yang sejalan dengan ketetapan Allah. Makanya Isa bilang, aku lahir, aku wafat, dan aku bangkit. Itu semua terjadi di dunia. Kalau Isa lahir, langsung diangkat, lalu nanti kembali lagi, baru mati, nah itu udah menyalahi ketetapan Allah. Ya. Jadi sebenarnya Al-Quran memberikan sebuah penjelasan, saudara, ya, yang mendukung. Oke, terakhir, ya. Oke, diangkat naik ke surga. Yahudi pasti tidak percaya bisa diangkat naik ke surga. Kristen sudah pasti, Islam juga. Malah Islam bilang dia langsung diangkat ke surga, nggak mati disalib, kan gitu. Karena terus sudah diangkat naik ke surga, datang kedua kali, ya Yahudi nggak percaya. Kristen sudah pasti. Islam apalagi, ya.
surat Az-Zukhruf 61. Tanda hari kiamat adalah Isa Al-Masih. Artinya bicara kiamat yang datang adalah Isa Al-Masih. Sebagai apa? Berikutnya, sebagai hakim yang adil. Kristen sudah pasti ayatnya jelas. Islam sudah juga mengatakan walaupun tidak dalam Quran tapi ada di dalam hadis sebagai hakim yang adil. Jadi Isa datang sebagai hakim yang adil, Saudara. Dan ini sebenarnya ini adalah salah satu pintu masuk buat orang Advent bisa menjelaskan. Kenapa? Saya sering bilang, kan kalau masuk surga itu kan gambarannya kita digambarkan di surga itu duduk di atas permadani, minum minuman, pokoknya hidup makan buah, tidur sama bidadari gitu lah. Apakah itu yang dilakukan Isa hari ini ketika dia naik ke surga? Enggak. Apakah sekarang dia lagi santai-santai? Kalau udah santai-santai ngapain datang lagi kan gitu? Tinggal suruh naik. Tapi datang lagi untuk apa? Hadisnya bilang sebagai hakim yang adil. Loh, sebagai hakim yang adil disebut adil kalau sudah melakukan penghakiman, sudah melakukan proses peradilan. Kapan dia melakukan proses peradilan? Saat ini. Nah, itulah orang Advent punya jawabannya. Lagi melakukan pengadilan pemeriksaan, investigative judgment. Itulah yang sedang berlangsung saat ini. Maka nanti ketika dia datang, dia disebut sebagai hakim yang adil karena putusannya sudah ada, Saudara. Amin. Kembali, Islam menyebutkan sebuah hal yang sangat luar biasa. Terakhir, ikut Isa selamat. Nah, Yahudi pasti nggak. Kristen sudah pasti. Islam apalagi. Menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau, mengikuti Isa Al-Masih di atas orang kafir sampai hari kiamat. Dalam Quran, orang kafir masuk neraka. Tetapi ayat itu bilang, wajailul ladzina tabauka faqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Menjadikan orang-orang yang ikut Isa di atas orang kafir sampai hari kiamat. Ya. Amin. Jadi saudara, maka ini kembali menegaskan ya kedekatan. Maka yang wafat dan bangkit itu bisa saya sudah sampaikan ya. Sebenarnya itu masalah tafsir saja. Ini ada buku. Buku ini judulnya Good Friday. Ini ditulis oleh seorang ulama Muslim, orang Arab asli, doktor syariat, ilmu syariat. Saya kenal sama dia gitu, dan dia menulis. Dia menulis dari perspektif Islam. The Death of the Messiah on the Cross, a Quranic Study. Jadi ini full pakai Quran. Dia menegaskan bahwa Isa wafat menurut Quran. Ya. Jadi wafat dan bangkit ini di bagian ini sebenarnya sama anak Allah tadi. Sebenarnya ini bisa centang hijau juga semuanya, saudara. Ini with notes karena ini hanya masalah tafsiran, bukan masalah kebenaran. Jadi sebenarnya Kristen dan Islam itu benar-benar dekat banget. Hanya tadi tafsirannya saja. Maka biarlah itu menjadi. Jadi saudara, kenapa Quran bilang orang Islam dan orang Kristen itu dekat? Ya tadi karena pemahaman kita mengenai Isa Al-Masih sebenarnya sangat bersinggungan erat. Oke, itu yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf saya ambil waktu sangat banyak. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bisa dipahami dengan bantuan roh Tuhan, sehingga kita bisa lebih menumbuhkan hati, kepedulian, kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, terutama sahabat-sahabat kaum muslim. Demikian, Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas pemaparan yang luar biasa ya. 3 iman, 1 Tuhan. Tapi rasa-rasanya akan ada banyak pertanyaan yang akan mengalir kalau disimak secara baik-baik tadi pemaparan tadi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, marilah kita sama-sama nikmati sebuah lagu pujian kepada Tuhan. Semua
Yesus dan percaya firman-Nya. Janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Sedap harap pada Yesus, dihapusnya dosaku. Hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku bilang telah berharap pada Engkau, ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap Amin. Sedap First, you go harap to pada the Yesus, browser itulah to click judul start lagu writing a new document. I'll yang type in the dibawakan oleh Male Voice Jemaat Cakung. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman semua, sekarang kita lanjut dengan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh acungkan tangannya atau silakan tulis di kolom chatting. Kita punya waktu sekitar berapa menit ini ya? Setengah jam ya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Dari Izin bertanya. silakan Pak. Oke, pertama-tama terima kasih Pendeta Sutami untuk sharing pada malam ini. Pembahasan yang bagus
Tapi ada satu pertanyaan untuk muncul di pikiran saya untuk bagaimana merespon yang tadi bilang di kitab Al-Araf, kitab ke-7, surah 7:25, yang bilang itu aturannya ya, wafat, lahir, wafat, bangkit itu harus terjadi. Bagaimana kalau kita ketemu dengan rekan-rekan muslim yang tahu juga cerita tentang Nabi Elia, tentang Nabi Henok, bagaimana cara kita merespon untuk itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, buku yang terakhir ditunjukkan itu kira-kira boleh dapat sumber untuk kita dapat PDF-nya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin langsung aja dijawab ya oleh Pak Pendeta Sutami. Juga jadi salah satu ini saya ya, apa namanya, perenungan saya, dan nggak tahu, saya pribadi masih belum mendapatkan jawaban yang pas mengenai tadi Henoh itu diangkat tanpa melalui kematian, dan jadi apa yang membuat dia lebih berbeda dengan kasus Isa Al-Masih. Cuma kalau kita lihat di sini, ya Henoh itu special case dalam artian dia hidup berjalan bersama Allah, menggambarkan sebuah kehidupan yang ideal mungkin ya, tentang kalau kita hidup setia sama Allah, maka kita akan mengalami keselamatan. Cuma Isa dalam hal ini kalau kita lihat konteks tadi ya, hidup, mati, dan bangkit adalah sebuah pola yang terjadi, itu sudah digariskan kepada Adam, dan itu menimpa semua kita gitu ya, nggak menimpa kita semua, dan Isa datang untuk mematahkan atau menggenapi apa yang ditulis itu, bahwa ada kebangkitan kan. Kalau nggak ada kebangkitan, kalau nggak ada kematian, maka cerita Henoh tidak bisa menurut saya ya, ini kembali pemikiran saya, bisa saja keliru, nanti bisa kita telusuri sama-sama. Jadi cerita Henoh tidak applicable untuk semua manusia gitu. Karena pada hakikatnya kita semua ini kan berdosa ya. Kita tidak ada yang bisa selamat sebenarnya gitu. Tetapi melalui Isa Al-Masih, kutuk itu sudah dipatahkan, sehingga yang namanya kebangkitan bukan isapan jempol. Maka kita yang mati pasti akan merasakan kebangkitan. Kita nggak bisa menggunakan cerita Henoh untuk diterapkan kepada kita gitu. Tetapi bahwa ada Henoh yang secara khusus diangkat naik, ya itu salah satu cerita khusus lah ya. Ya, saya itu masih menjadi perenungan saya juga. Bagaimana kalau misalnya ada saudara Muslim yang mengerti mengenai Alkitab, lalu melihat Henoh, loh Henoh bisa tuh diangkat hidup-hidup. Nah, kenapa Isa harus mati? Ya, masalahnya bicara Injil narasinya begitu gitu ya, dan ini kan bicara kurban. Kenapa ada dalam satu gambaran besar Henoh itu kayak hanya beberapa ayat, tetapi dan itu nggak bisa kita jadikan rujukan. Kalau Allah mau ya Allah mungkin lebih tonjolkan Henoh kan ya, untuk bisa untuk keselamatan. Tetapi bukan itu cara yang Allah kehendaki. Itu hanya salah satu narasi yang diberikan untuk memberikan bahwa ya namanya keselamatan ya berjalan bersama Allah. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Tapi di sini ada keterangan tambahan dari Pak Palmer. Dikatakan Elia dan Henok tidak akan mati dan bangkit lagi, sudah di surga kekal.
Itulah pernyataan dari Pak Palmer yang saya percaya juga bukan asal diucapkan begitu saja, tapi berdasarkan tulisan-tulisan dari firman Tuhan. Baik, apa ada lagi pertanyaan yang lain dari teman-teman? Ya, Saya boleh bertanya, Pak Pendeta? ya, Pak. Silakan Pak Iwan. Ini kan tadi Pak Pendeta beberapa kali menyatakan ini karena masalah tafsir, sehingga terjadi adanya beberapa atau banyak agama atau sekte. Nah, dari 3 iman ini, satu Tuhan, kira-kira bagaimana kita menilai bahwa iman yang satu lebih benar daripada iman yang lain? Iya. Kan karena kalau saya perhatikan, orang Kristen akan merasa dirinya paling benar dibanding yang lain. Ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim akan merasa agama kami lah yang paling benar, paling sempurna, kan begitu. Yahudi pun merasa begitu juga. Walaupun mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi iman mereka menyatakan apa yang mereka imani adalah yang paling benar. Jadi pertanyaannya, maksud saya, apa makna seminar malam ini 3 iman satu Tuhan, kalau toh akhirnya tafsirannya itu terserah masing-masing saja, kan begitu. Ya, ya. Ya, bagus sekali. Sebenarnya tadinya ini mau diarahkan ke penutupnya sebagai 3 iman satu kerajaan. Jadi kalau namanya agama tadi seperti saya katakan itu kan sebenarnya ikhtiar manusia ya untuk memahami Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan pemahaman mengenai Tuhan itu kan sangat luas. Jadi kalau kita merasa diri sudah final dalam memahami Tuhan, nah itu yang menyebabkan persoalan. Ya, kenapa Yahudi di-challenge oleh kekristenan? Karena misal orang Yahudi menganggap ya kekristenan itu melenceng dari yang kami tahu, ya ini sudah final pemahaman kami sebagai orang Yahudi, iman yang orang Yahudi. Ya, sudah final. Ini kan selalu paradigma finalitas ini. Islam juga begitu kan? Karena nabi terakhir, maka yang benar itu ya Islam lah. Jadi orang Kristen kan juga merasa dirinya sudah final kan. Makanya ketika Islam datang, oh kami nggak butuh Quran baru. Tapi mungkin sebenarnya ada maksud Tuhan kenapa misalnya mengizinkan Islam muncul sebagai bagian dari agama Ibrahim, tapi dari sisi Ismail. Maka di sini sebenarnya penekanannya harusnya kita mengarahkan pengertian kita yang Tuhan kehendaki sebenarnya apa sih yang Tuhan sedang ingin sampaikan tentang kenapa jadi ada 3 ini. Gantinya kita merasa oh saya yang benar, dia salah, dia mah aliran sesat itu atau apalah gitu ya. Ya, memang tidak mudah, Pak. Apalagi paradigma beragama itu kan pasti paradigma eksklusif, dan itu nggak salah bahwa kita yakin apa yang kita pegang, apa yang kita imani itu benar, itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kita mengatakan oh saya yang memegang seluruh kebenaran Allah gitu kan ya. Padahal Allah Al-Quran aja bilang kalau seandainya firman Allah ditulis maka tidak akan habis, maka akan habislah seluruh lautan untuk jadi tinta dan pohon-pohon jadi pena katanya. Ya, itu akan habis dan kamu belum selesai menuliskan kalimat-kalimat Allah, itu kata Quran. Artinya sebenarnya yang kita ketahui saat ini bukan final. Kita hanya dibukakan, diberikan pemahaman sesuai dengan apa yang Allah mau nyatakan, ya. Jadi paradigma yang benar adalah inklusif, jangan eksklusif. Artinya kalau inklusif, saya tahu yang apa yang saya yakini benar, tetapi orang lain juga punya peluang untuk selamat juga. Kalau eksklusif kan gitu,
kalau agama saya doang yang selamat, di luar saya nggak selamat. Kalau mau selamat, kamu harus gabung agama saya. Itu eksklusif. Tapi kalau inklusif, saya yakin dengan agama saya, tapi agama lain juga punya kebenaran dan dia akan diselamatkan karena karena Tuhan yang saya sembah itu mengasihi mereka juga. Nah, itu inklusif. Nah, kalau nanti ada paradigma pluralis, oh masing-masing punya jalan keselamatannya sendiri. Kita nggak ngurusin. Pokoknya ya udah saya hormati. Nah, itulah makanya pluralisme itu menganggap ada banyak jalan menuju menuju Tuhan. Nah, tinggal kita mau paradigma yang mana. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Menarik sekali penjelasan Pak Pendeta kalimat kedua terakhir itu. Saya merasa yakin dengan yang saya yakini, tapi Tuhan juga mengasihi orang yang lain yang berbeda dari saya. Ya, ada dari Pak Palmer pernyataan iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau itu karena firman Tuhan, itulah yang harusnya diimani. Amin. Saya kira ini benar. Cuma kan yang jadi pertanyaannya, masing-masing orang pernah selalu merasa apa yang saya imani itulah yang paling benar, kan begitu. Atau Pak Palmer boleh kasih keterangan yang lebih lengkap daripada sekedar cuma tulisan saja, boleh Pak Palmer? Iya, terima kasih. Sebenarnya lebih spesifik loh di sana di Alkitab itu dikatakan iman karena pendengaran akan firman Kristus gitu loh ya, firman Tuhan akan Kristus. Jadi Kristus atau Yesus itu sendiri adalah firman Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Yesus, apa yang dimaksudkan Yesus, itu wajibnya kita imani sebagai orang yang mengikut Yesus. Apakah itu kita artikan sebagai Isa Al-Masih? Apa kata Isa Al-Masih gitu loh. Jadi apa kata Yesus Kristus? Karena dialah firman Allah itu dan dia apa yang Allah ingin sampaikan itu udah melalui dia. Kalau Yohanes 14 ayat 7 mengatakan dengan melihat dia, dengan mengenal dia, mengenal Allah. Karena makanya Allah sering berapa kali mengatakan dengarlah olehmu akan dia. Gitu kan? Suara dari surga mengatakan dengarlah olehmu akan dia. Jadi apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus firmankan, sampaikan, bahkan teladankan, itulah yang harusnya kita aminkan. Tambahan aja dari saya. Terima kasih Pak Palmer. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ada di chat room, saya bacakan ya. Silakan Pak Tigor. Sir, saya pernah diskusi dengan dua ustadz yang berbeda. Mereka bilang diangkat, nanti turun lagi, baru mati dan bangkit. Itulah penjelasan mereka, surat Maryam 3334. Jadi mengenai, Henok ya? enggak, Isa Al-Masih jadinya. Oh, Isa Al-Masih. Ya, sebelum itu saya mau tunjukin ayat ini. Ini salah satu ayat juga yang menolong saya untuk memahami atau menyikapi adanya perbedaan. Jadi perbedaan itu tidak hanya interreligion, tapi intra-religion, gitu ya. Waduh, banyak tuh di Advent aja beda-beda. Makanya, karena di sini dibilang sesungguhnya agama tauhid, sebenarnya nggak ada agama tauhid. Inilah agamamu, agama yang satu katanya. Sebenarnya bukan kata agama di sini. Jadi mungkin karena keterbatasan bahasa Indonesia ya. Jadi di Al-Quran itu ada kata din, itu diartikan agama. Kata milah juga agama. Di sini kata umat juga agama. Wa inna hadhihi ummatukum, dan inilah umat kamu sebenarnya, umat yang satu. Dan akulah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku katanya. Tetapi kemudian ayat berikutnya, kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Ini sebenarnya problemnya kayaknya intra-religion kalau saya lihat. Tetapi ini juga artinya sebenarnya ini Allah sudah jadi satu, tapi yang satu ini pun bisa terpecah-pecah karena tadi masing-masing punya tafsir, punya golongan. Kalau di sini bahasanya hizb
itulah Hizbullah ya, kata golongan Allah. Jadi problemnya bukan pada Tuhan, tetapi problemnya pada kita yang ingin seringkali memecah belah eh, sesuatu gitu ya. Oke, itu aja. Pertanyaan yang tadi, ya ini makanya saya bilang tadi, pemahaman umum saudara-saudara Muslim kita, karena Isa langsung diangkat, maka ketika dia datang lagi, dia akan mengikuti tadi ketetapan bahwa dia harus mati, karena ada ayat Al-Quran. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi itu kan sudah ketetapan dari Tuhan. Jadi Tuhan bilang semua yang bernyawa pasti harus mati. Jadi, nah kalau Isa langsung diangkat, itu kan berarti pertama sudah menyalahi ketetapan bahwa ketika Adam berdosa, dia harus hidup, mati, dan bangkit di dunia. Nah, Isa dalam pemahaman Islam tidak mati. Dia sudah naik, tapi nanti dia baru mati ketika dia datang kedua kali. Dia akan melakukan dua hal yang belum dia lakukan ketika di kedatangan yang pertama. Yang pertama menikah, yang kedua meninggal. Nah, ini kan jadi membuat narasinya jadi kacau gitu ya. Karena kalau seandainya kematiannya sudah terjadi pada kedatangan yang pertama, maka kedatangan kedua semakin tidak perlu mati lagi, dan itu mendukung bahwa Isa datang sebagai hakim. Berarti kan kalau datang sebagai hakim, otoritasnya sudah bukan otoritas manusia biasa kan? Itu sudah otoritas ilahi. Karena Al-Quran bilang yang hakim yang adil itu hanya Allah. Jadi ketika Isa datang sebagai hakim yang adil, itu sebenarnya justru penegasan status keilahiannya sebenarnya. Nah, kalau sudah status ilahi, masa mati lagi kan? Masa perlu menikah dan mati lagi? Nah, inilah tafsiran-tafsiran yang muncul karena tadi An-Nisa 157 dipahami sebagai Isa tidak mati. Padahal tadi buku yang saya sampaikan tadi ini, Good Friday ini menjelaskan ya Isa itu mati menurut Quran gitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Oke, ada keterangan lain atau pertanyaan lain? Ada satu saya tulis di situ mengenai Roh Kudus itu Kristen dengan Islam ada perbedaan, mungkin bisa dijelaskan. Ya. Kalau Islam umumnya memahami Roh Kudus sebagai malaikat Jibril ya. Jadi ya tadi karena narasinya tidak terlalu jelas, terutama pas bagian waktu Isa mau dilahirkan, dia dilahirkan oleh Roh, lalu Roh itu menampakkan diri dalam wujud seorang laki-laki. Nah, itu kan malaikat. Jadi sehingga mereka secara mungkin bukan secara kasar ya secara cepat saja mengatakan oh berarti Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Padahal tidak, karena bahkan dan ini perlu juga ditegaskan, bahkan kalau bicara Roh Kudus, bicara ruh, maka Nabi Muhammad bilang untuk kalau bicara ruh saya nggak punya pengertian. Artinya memang untuk memahami siapa Roh Kudus harus ikutin Yunus 49. Ya, 49 apa 94 ya? 94. 94 ya. Kalau kamu Ahli bingung kitab. Kalau kamu bingung dengan apa yang diturunkan kepadamu, kata Allah, maka Muhammad tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, ayat itu bilang, ayat yang lain bilang, aku tidak tahu tentang ruh. Allah sangat sedikit memberikan pengertian tentang itu. Artinya, jadi kalau nggak ngerti tentang Roh Kudus, jangan nyimpulkan sendiri, tapi Tanya Kristen. harus tanya ahli kitab. Ya gitu. Jadi itu sudah jelas ya. Jadi mengatakan Roh Kudus adalah malaikat Jibril adalah pengambilan kesimpulan yang tergesa-gesa. Gitu. Amin. Amin.
Kalau saya boleh bertanya kepada Pak Pendeta, Yesus atau Isa Al-Masih yang diimani oleh orang Advent itu sama nggak dengan Yesus yang diimani oleh orang Kristen atau Protestan yang katanya lahirnya tanggal 25 Desember? Atau Yesus yang diimani oleh orang Yahudi tapi bukan sebagai Mesias? Sama nggak sebenarnya sih mereka? Antaranya Yesusnya orang Yahudi tapi tidak dianggap sebagai Mesias, lalu Yesus orang Kristen yang katanya lahir tanggal 25 Desember, lalu Yesus oleh banyak orang Advent yang katanya tidak lahir tanggal 25 Desember. Apakah ini mengarah pada satu sosok orang yang sama? Ya, ya, ya. Saya pribadi sih mengatakan ya ini bicara tentang orang yang sama. Hanya saja mungkin ya tadi ada diskusi lah soal figur ini, karena memang figur ini sangat kontroversial. Al-Quran bilang dia akan menimbulkan perbantahan gitu. Alkitab juga, Injil juga bilang dia akan membuat banyak orang membuat orang bertobat atau malah membuat orang jadi malah menjauh gitu. Jadi ya persoalan mengenai 25 Desember dan lain-lain ya itu hanya perbincangan mengenai apa ya, aksesoris lah, itu hanya informasi yang sebenarnya menurut saya tidak terlalu krusial. Soal kapan tanggal dia lahir, karena tidak disebutkan di Alkitab, maka kita tidak usah repot-repot mencari tanggalnya gitu. Sama seperti Nabi Muhammad juga tanggal lahirnya juga nggak disebutkan, tetapi orang menyepakati di tanggal segini gitu ya. Hanya supaya menegaskan ya orang ini memang ada karena dia lahir gitu. Tetapi sebagai orang yang mengimani, ya menurut saya ketika dikatakan dia lahir ya berarti dia ada secara historis. Kapannya ya sudah ada, masing-masing punya argumentasi, yang bilang bukan 25 Desember sama yang mengatakan 25 Desember punya argumentasinya gitu. Maka kita jangan terjebak pada berselisih mengenai hal-hal yang seperti itu sehingga mengaburkan dari rencana Allah untuk menjadikan dia sebagai fokus. Ini saya contoh ya. Aduh, sorry man. Sedikit. Tadi saya mau sampaikan slide ini. Oh, bukan kan? Artinya orangnya sama ya Pak Ben? Iya, buat saya sama. Ya. Saya sih mengimani orangnya itu sama, cuma pemahaman orang-orang tentang orang sosok itu ya, yang berbeda. Kita dibuat berselisih mengenai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak krusial gitu. Ya, yang krusial ada dia lahir dari seorang perawan, dia disebut suci dari lahir, dia datang untuk sebagai nabi, sebagai rasul, dia melakukan pelayanan-pelayanan, menggenapi nubuatan-nubuatan di dalam Taurat yang oleh orang Israel itu orang Yahudi nggak diterima kan gitu. Padahal jelas-jelas itu tertulis dalam kitab mereka, tetapi mereka tanda-tanda itu tidak mereka terima gitu kan. Jadi dan kita dibuat berselisih soal ya tadi kekristenan juga terjebak dalam hal itu kan, yang menyebabkan jadi banyak sekte juga, masalah keilahian, apakah dia 100% manusia, 100% Tuhan, apakah dia macam-macam, yang akhirnya malah mengalihkan perhatian kita pada ikut Isa aja gitu loh. Ikut teladani hidupnya, hidupkan ajarannya, kalau engkau mengasihiku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku, kan itu sesederhana itu. Makanya Al-Quran menarik itu. Menjadikan engkau yang mengikuti aku, mengikuti Isa di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Tetapi di satu ayat yang lain dikatakan jangan ikut agama Kristen. Nah, artinya ikut Isa sama ikut Kristen dua hal yang berbeda. Karena sesama Kristen aja bisa nggak akur kan, walaupun sama-sama ngaku ikut Yesus gitu. Jadi Tuhan jadi menggeleng-geleng kepala ngelihat begitu. makanya Al-Quran bilang ikut Isa, ikut dia.
Nah, itu di atas orang kafir. Jangan ikut agama Kristen, nanti bingung gitu. Baik, ada yang angkat tangan ini siapa? Saya nggak bisa tahu namanya, maaf. Cok, silakan. Silakan Pak. Om Ucok. Oke, jadi saya mau nambahkan yang soal lahir, mati, bangkit itu loh. Di Ali Imran 55 itu jelas. Kan Islam, Kristen sepakat, Yesus sekarang ada di surga, di langit bersama Allah kan, itu sepakat. Bedanya Islam bilang belum mati, hidup-hidup. Tapi Kristen bilang udah mati dulu, bangkit baru surga. Nah, Ali Imran 55 itu memberi jawaban yang jelas, tegas. Nggak perlu tafsir lagi, saya bacakan ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Dimatiin dulu, baru diangkat. Tapi Tuhan kan tidak mengangkat jenazah, mengangkat yang hidup. Itu sandingkan dengan Maryam 33, lahir, mati, bangkit. Sambungan ke Ali Imran 55. Lahir, mati, bangkit, baru diangkat ke surga. Kan jelas sebetulnya. Ini bukan tafsir. Itu cuma merangkai ayat Quran aja. Jadi Tuhan tidak mengangkat bangke, tidak mengangkat jenazah ke surga. Mengangkat yang hidup. Yesus lahir, mati, bangkit, baru diangkat. Menurut Maryam 33 dan Ali Imran 55. Demikian, ya, jelas. Sebetulnya ini nggak perlu berselisih. Itu satu. Yang kedua, soal Henok selamat itu kan tadi Pak Daniel udah bilang itu contoh soal itu special case itu ya. Jadi Henok contoh soal orang yang diselamatkan sebelum air bah. Sebelum air bah juga ada orang diselamatkan tuh Henok ya. Elias setelah air bah. Jadi itu contoh soal aja, nggak bisa berlaku umum. Nggak ikut siklus lahir, mati, bangkit. Gitu. Itu contoh soal ya. Selalu ada special case gitu. Begitu. Jadi ya itulah tambahan saya. Tapi yang penting yang terakhir ini bahwa Yesus itu di surga sudah melewati kematian dan kebangkitan, cocok. Jadi 3 ayat Quran yang mengatakan Yesus mati, Ali Imran 55, Al-Maidah 117, Maryam 33 dirangkai semua itu contohnya. Jadi Yesus mengalami kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Amin, amin. Terima kasih, Sir. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kasih Om. Ya, Oke, ada lagi pertanyaan atau keterangan tambahan? Nambahin aja dikit. Silakan Pak Palmer. Iya, jadi setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Lai Ucok tadi. Disebutkan tadi ayat yang terakhir yaitu ya Al-Maidah 117 bahwa ada kata wafat di sana. Jadi Isa Al-Masih itu berkata kepada Allah, "Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka." Nah, ini satu frase, satu kalimat yang sangat ampuh untuk meyakinkan kita bahwa dia mengalami wafat. Kenapa? Setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Ini bukan kejadian nanti akhir zaman lagi. Ini kejadian pada waktu kejadian kematian dia selagi di dunia ini. Lahir, wafat. Nah, waktu dia wafat, engkaulah yang mengawasi mereka. Yang mengawasi siapa ya? Tentu umat Allah pada saat itu gitu. Kalau saya lihat dari ayat yang disampaikan oleh Ucok Al-Maidah 117 tadi, itu aja nambahkan aja. Baik, terima kasih Pak Palmer. Baik, apakah ada pertanyaan lagi?
Kalau tidak ada, maka mungkin ada baiknya kita minta. Sorry Pak, Silakan. saya suaminya Feni sebenarnya. Saudara Pendeta Sutami mungkin dulu pernah mengenal saya waktu di Senopati ya. Kita suka ada pertemuan di situ. Beberapa kali kalau nggak salah Saudara Pendeta Sutami datang. Tapi saya ingin mengomentari sebenarnya. Nama saya Gerald Hutagalung. Saya di Jakarta, sidang di Tumoto. Nah, kisah Henok itu sangat menarik menurut saya. Dia bukan merupakan kisah khusus kalau kita belajar melihat daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi justru dia makin menegaskan bahwa memang seseorang akan selamat oleh karena iman. Nah, satu, bahwa Henok dan Elia selamat tanpa mengalami kematian, bukan hanya mereka berdua yang akan mengalami itu. Akan ada di akhir zaman orang-orang yang juga akan selamat tanpa mengalami kematian. Sama seperti Henok. Yaitu pada saat Yesus datang kedua kali, orang-orang ini sama seperti Henok tidak akan mengalami kematian. Itu satu. Jadi kisah Henok dan Elia bukanlah kisah yang khusus. Tetapi justru dia menggambarkan, lebih menegaskan bahwa memang manusia selamat hanya oleh karena iman. Dan oleh karena kasih karunia dan iman. Tentu, kenapa kasih karunia dan iman? Karena ini adalah keselamatan yang didasarkan kepada relationship. Allah berinisiatif, dan kemudian manusia meresponsnya dengan iman. Nah, di dalam hal ini, Henok sudah belajar tentang bahwa Yesuslah yang akan menjadi, darah Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Dia belajar dari sacrifice yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tentunya, yang terus kemudian diturunkan keturunan daripada Seth. Dia belajar hanya dengan darah Kristus yang dilambangkan oleh sacrifice yang mereka lakukan, maka mereka bisa diselamatkan. Jadi kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 5 dikatakan begini. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi dengan imannya, Tuhan berkenan kepada dia. Nah, kemudian disebutkan kembali, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini kita bicara tentang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, saya ambil dari perkataan dari komentar daripada Ellen G. White tentang Henok, ada di dalam Patriarchs and Prophet halaman 84. Dikatakan begini, dari bibir Adam, ia atau Henok telah mendengar kisah yang gelap tentang kejatuhan. Jadi Adam sudah menceritakan kepada Henok mengenai the great controversy itu sendiri, mengenai pemberontakan di atas surga. Dan kisah yang menggembirakan tentang kasih karunia Allah yang terlihat dalam janji itu. Dan janji itu dia lihat melalui sacrifice yang dilakukan oleh Adam. Dan ia mengandalkan penebus yang akan datang. Dan dia cukup beriman kepada hal itu, maka dia layak untuk bisa selamat oleh iman dia. Kemudian, ya, sebentar, Bro, saya ceritakan dulu ya. Pertanyaan dulu. Apakah hanya Henok orang yang benar pada waktu itu? Itu Kan adalah, Enggak, itu dengar, adalah, ya, banyak. sebentar, saya jawab, Pak. Enggak, Pak dengar ya. dulu. Sebentar. Kenapa hanya Henok? Gini loh maksudnya. Iya. Kenapa disebut special case? Karena banyak orang percaya pada zaman itu. Tapi yang lain mati normal. Nah,
Henok Ya, contoh soal orang diselamatkan sebelum. Jadi special case dalam maksud itu loh. Karena banyak eh, orang yang benar, tapi kenapa cuma Henok? Yang lain eh, gimana? Mati yang normal. ya, saya selesaikan. Ah, Yang saya takutkan pengertian special case itu adalah kita katakan bahwa this is something that we cannot explain. Mengapa orang konsepnya sama adalah enggak, keselamatan itu keterangannya hanya gini bro. oleh iman. Keselamatan itu Keterangannya hanya bro. no. Keterangannya Bukan bukan hanya keterangan. Henok yang akan selamat tanpa mengalami kematian. Orang di akhir zaman pun Betul. pada saat Tapi kan kedatangan Yesus dia akan mengalaminya. Nah, betul. Itu kan belum tapi terjadi. alasan detailnya kenapa Henok Bro, dan Elia yang diselamatkan dan tidak akhir orang baik zaman yang belum lain. terjadi bro. Akhir Kenapa? zaman belum terjadi. Enggak. Henok udah terjadi, pakai contoh soal. Let me Akhir finish, zaman bro. belum terjadi. Sebentar. Satu-satu. Let me finish. Enggak, ini biar Let me finish. tektok campur, tektok maksudnya biar tektok. Ya. Jadi akhir zaman belum terjadi. Jadi kita clear. Bentar. Let me finish, bos. Jadi kita clear bahwa spesial yang itu hanya berkaitan dengan nanti kita akan tahu di surga mengapa ia menjadi spesial. Tapi bahwa tidak ada yang spesial bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia dan oleh iman. Itu semua manusia across the board itu sama. Itu betul lah. Ya. Nah, Itu betul kalau lah. kita Spesial nanya maksud bahwa itu. kenapa hanya Henok dan Elia dan juga Musa pada akhirnya, kita akan belajar 1000 tahun nanti di surga, itu kita akan tanya. Tetapi saya tidak melihat bahwa itu sebuah kasus yang spesial dan extraordinary seperti dia Jadi gini, mendapat bro. sebuah kasus khusus. Tetapi Bro, keselamatan itu tetap oleh udah karena kasih jauh. karunia dengan iman. Nah, saya mau baca lagi satu. Sebentar dulu, bro. Stop dulu, gantian dulu, bro. Jadi, Henok bukan selamat dengan special case, bukan. Itu contoh soalnya, special case bukan cara selamatnya. Cara selamatnya kasih karunia. Gitu loh. Jadi di Unai dulu saya diajarin ya bahwa itu contoh soal orang yang diselamatkan, itu loh spesialnya. Sebelum zaman Mbak Airba, bahwa ada orang diselamatkan, contoh soal. Kalau soal keselamatannya kasih karunia semua. Nah kalau soal keselamatan akhir zaman orang nggak mati kan belum terjadi. Itu nanti. Itu sekedar itu aja. Jadi bukan kadang gini ada kecenderungan belum menganggap seolah-olah Henok selamat dengan cara spesial, bukan itu maksudnya, bukan. That is Cara not my point. sama. Ya, Saya, itu aja udah saya. Itu bukan poinnya saya. Yang poinnya saya mau mengatakan bahwa Henok bukanlah satu-satunya dalam dunia ini yang akan selamat tanpa mengalami kematian. Akan ada orang yang juga akan selamat tanpa mengalami kematian. Sebelum zaman Airba siapa yang diangkat ke surga sebelum zaman Airba selain Henok? Itu saya rasa nggak perlu menjadi perdebatan kita. Saya rasa itu nggak perlu menjadi perdebatan kita kalau sebelum Airba atau setelah Airba. Loh, itu kan yang perlu kita pahami adalah how God can be consistent, ya kan? Bagaimana Tuhan being consistent? Karena banyak orang juga berpikir salah memahami tentang kekristenan, seolah-olah bangsa Israel itu selamat oleh karena perbuatan. Ini adalah kesalahan yang paling besar. Bangsa Israel sendiri pun dia tahu bahwa dia selamat tidak dengan perbuatan. Dia selamat oleh kasih karunia. Dia selamat oleh korban yang dia lakukan sacrifice tiap hari, tiap hari mengaku dosa itu. Dia tidak pernah menganggap dirinya akan selamat oleh perbuatan. Nah, jadi yang mau saya tunjukkan bahwa adalah tidak ada yang spesial kecuali orangnya yang kita lihat, yang mana itu akan terjadi kepada banyak orang juga di akhir zaman. Nah, ini bro salah pengertian. Tidak ada orang selamat dengan cara spesial, nggak ada. Ini soal kenaikan ke surganya. Soal selamatnya sama, kita udah paham. Sama. Orang-orang yang nanti di akhir zaman, orang yang di akhir zaman juga itu nanti tidak akan mengalami kematian. Dia juga naik langsung ke surga. Ada orang-orang yang selamat karena tanpa mengalami.
Jadi itu sama saja sebelum air bah dan setelah air bah, God is being consistent. Saya rasa nggak Yang ada yang bilang perlu nggak begitu siapa? diperdebatkan. Pak Tuhan itu Pak kan akhir direnungkan zaman aja yang omongan terjadi. saya bukan mau berdebat, jadi Iya, direnungkan tapi aja bro ucapan saya, menerangkan pakai nggak perlu debat, didebat-debat, seolah-olah salah orang gitu loh. nggak Seolah-olah orang yang salah nggak juga yang perlu benar. didebat, Nggak kita benar. renungkan saja apa Iya, yang iya, iya. Oke. Ya udahlah, Baik. renungan kalau lah. kalau Bapak nanti mau diterima bagus, kalau nggak diterima nggak apa. Pak Jadi Galung, Pak Panggabean, mari ya kita jeda kalau jadi renungkan perdebatan. saja ya. Ya, anyway, Enggak, kan salah pengertian, topik kita bro. malam ini Mas adalah Iman, 3 iman, salah 1 pengertian Mas Tuhan. Iman. Sebentar Mas Iman, sorry, salah pengertian. Seolah-olah saya mengatakan spesial case itu seolah-olah Henok selamat dengan cara khusus itu. Dia salah Saya pengertian. nggak mengomentari Pak Panggabean, saya mengomentari apa yang dijelaskan oleh Pendeta Sutami. Ya kan? Jadi kita Enggak keterangannya bro, katakan dulu. keterangan Jadi seolah-olah cara khusus Henok selamat. Enggak begitu. Kita paham. Ini spesial case dan Pak Panggabean diangkat mungkin begitu. paham, tetapi yang lain saya adreskan kepada yang lain. Jangan sampai kita berpikir bahwa seolah-olah itu menjadi sebuah outliers ya. Cerita itu sesuatu yang it's not explainable, jadi itu nggak usah kita diskusikan lagi. It's something yang explainable dan bisa didiskusikan. Dan bicara keselamatan tanpa mengalami kematian, itu pun akan dialami oleh banyak orang di akhir zaman, bukan hanya oleh Henok dan Elia dan Musa. Iya. Ya, Musa mati dulu. Ya, terima kasih Pak Utagalung. Saya Terima kira kasih. itu nanti topik itu kita bisa bahas di sesi Iya. yang lain. Selamat oleh kasih karunia dan tanpa harus kematian atau bagaimana pada sesi yang lainnya. Topik kita kali ini 3 iman, 1 Tuhan. Yang saya tangkap adalah karena penafsiran yang berbeda-beda, tetapi Tuhan yang sama, yang mengasihi semua orang yang beriman kepadanya walaupun dengan tingkat iman yang berbeda. Akhirnya kita sampai ke ujung walaupun sedikit agak anget. Kita minta Pendeta Sutami untuk memberikan kesimpulan atas pelajaran yang kita terima pada malam ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah bertanya dan juga sudah menambahkan dan memberikan tanggapan, termasuk diskusi terakhir tadi ya. Jadi memang tadi konteksnya mungkin bicara tentang bagaimana kita menanggapi soal bahwa kalau Yesus bisa diangkat hidup-hidup, kan ada contohnya Henokh, sebenarnya kan itu. Tapi bagus tadi, jadi ada diskusi bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Henokh pun diangkat ya karena kasih karunia. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Dan itu yang mau saya tekankan, 3 iman 1 Tuhan. Sebenarnya fokusnya harus diarahkan pada Tuhan, saudara-saudara. Jadi orang Yahudi itu kan tidak menerima Injil. Kitab mereka itu hanya Taurat dan Zabur. Tapi Injil, kenapa Al-Quran menyebut Taurat, Zabur, dan Injil? Karena Injil sering banget mengutip Taurat dan Zabur. Saya pernah baca buku yang paling sering dikutip dalam Injil itu adalah kitab Zabur, Mazmur. Ya, jadi Taurat, Injil, dan Zabur dibenarkan oleh Quran. Jadi sebenarnya ini Tuhan sedang menceritakan satu kisah di mana kemudian malah melahirkan 3 iman yang sebenarnya fokusnya harusnya pada satu Tuhan. Tuhan yang ingin menyelamatkan kita, Tuhan yang Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Tuhan yang adalah kasih, yang sebenarnya mengasihi semuanya, dan dia menyatakan kasihnya, wujud kasihnya yang sempurna itu dalam pengorbanan Isa Al-Masih. Nah, itu cerita itulah yang sebenarnya ingin jadi fokus proses iman, karena iman kita, imannya orang Yahudi harusnya disempurnakan, lalu orang Kristen juga disempurnakan lagi menjadi orang-orang yang Muslim, orang-orang yang tunduk, pasrah, berserah hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi biarlah itu jadi semangat kita semua, apalagi judul pertemuan kita kan persaudaraan umat Allah. Nah, itu sekarang ininya hakikatnya. Demikian Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan tutup dan berdoa. Bagaimana kalau kami undang Bapak Hutagalung untuk berdoa untuk doa penutup. Pak Hutagalung.
Berapa, Masih Pak? adakah? Boleh Ya. tolong bawakan doa penutup? Ya, mari Pak. Ya, silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, khususnya Amin. pertemuan kami malam ini, Pendeta Sutami dan semua teman-teman yang lain. Kami boleh berdiskusi Tuhan tentang bukan hanya iman daripada Kristen, tapi juga kami bisa melihat Tuhan bahwa eh, iman teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain juga dapat juga Tuhan menjadi sebuah jembatan, sebuah cara bagi kami juga untuk bisa belajar dan mengetahui dan mengenal karakter Tuhan yang sebenarnya. Jadi Amin. tahu Tuhan, Engkau punya kasih yang berlimpah bagi kami, Engkau ingin kami semua selamat Tuhan. Iya. Walaupun kami sekarang mungkin masih berbeda-beda dalam iman kami, bahkan dalam satu denominasi pun Tuhan. Tapi kami terus belajar ya Tuhan. Kami dengan rendah hati, membuka hati kami, khususnya melalui diskusi hari ini, untuk kami boleh Tuhan mendapat sukacita dan berkat, sehingga biarlah Tuhan pada akhirnya hati dan pikiran kami boleh disempurnakan setiap hari, kami boleh mengalami transformasi, karakter kami boleh diubahkan Ya. melalui diskusi-diskusi dan pendalaman Alkitab, dan bahkan juga melalui mengenal apa yang menjadi iman saudara-saudara kami yang lain. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih sekali lagi karena Engkau boleh memimpin, membimbing, dan juga memberkati Pendeta Sutami dan juga teman-teman, sehingga kami boleh berkumpul dan diskusi, dan biarlah Engkau memberkati pertemuan-pertemuan ini yang boleh menguatkan iman dan percaya kami. Amin. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan kembali tidur dan beristirahat. Kiranya Engkau memberkati masing-masing kami dan keluarga kami, bahkan mereka yang belum sempat untuk hadir, biar Engkau juga boleh memberkati mereka semua, sehingga pertemuan-pertemuan seperti ini pada masa-masa yang akan datang kami boleh lebih aktif dan kami boleh belajar lebih banyak. Mengampuni Tuhan dosa dan salah kami begitu banyak, layakkan setiap ucapan, setiap pemikiran, dan setiap apa yang kami harapkan, dan mengampuni segala kesalahan, dosa dan salah kami sekali lagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baiklah Bapak Amin. Ibu, saudara-saudari, teman-teman Asik. semua, akhirnya atas nama tim persaudaraan umat Allah, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Biarlah apa yang telah kita bahas dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi kemuliaan Tuhan saja. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan acara ini juga sampai berjumpa di acara berikutnya. Salam, Tuhan memberkati. Amin. Selamat Terima God bless. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Malam, kasih. Pendeta. Sadar Lembu, makasih. Papa Malam Geber, semuanya. malam. Pak Gerald, Ya, makasih. makasih. Pamit-pamit. Ya, kita tutup ya biar bisa istirahat lebih cepat. Terima kasih semua, sampai ketemu Selasa Minggu berikut. minggu berikutnya. Terima kasih. Amin.